Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bocah Kebon. Salam sehat, salam hijau pastinya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tentang pembuahan tanaman-tanaman yang ada di rumah. Dan pastinya di depan saya ini ada jenis madu deli dan sangat berbuah rimbun sekali. Bisa dilihat sendiri teman-teman, bentuk buah dan pentil saling bersusulan. Dan ini adalah di tanaman di polybag ukuran 40 ya. Seperti ini penampakannya. Di sini banyak macam tanaman yang berbunga dan berbuah, banyak sekali, dan semuanya hampir rata-rata di polybag. Ini ada belimbing, ada kedondong, ada mangga gadung, jenis mangga banyak di sini. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk membuahkan tanaman di rumah, bukan hanya berbuah dan berbunga, tapi bisa besar seperti ini ya teman-teman. Ini jenis red diamond atau kristal merah. Ini sangat mantap sekali, manis sekali untuk menu buka puasa nanti. Ya, seperti ini sangat. Ini penanaman di atap rumah atau di dak. Ini di tempat planter bag ya, ukuran 50 liter. Dan ini rajin berbuah dan buahnya sangat bergerombol-gerombol dan besar-besar sekali. Kalau Anda ingin tanaman berbuah rimbun, berbunga rimbun, berbuah dan sangat lebat sekali dan tidak jeda untuk berbuah, ikutin saya terus Bocah Kebon. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Pastikan subscribe ya. Dan semoga tayangan hari ini sangat bermanfaat sekali untuk pembuatan perangsang buah. Saksikan saja terus, ikutin saya terus. Oke sobat semua, kita langsung saja ke tempat pembuatan pupuk organik cair atau booster buah, supaya tanaman Anda di rumah bisa berbuah seperti apa yang di depan saya ini. Oke teman-teman, saya sudah berada di dapur rekaman atau dapur pembuat ramuan racikan POC atau perangsang buah yang sangat manjur. Dan pastinya ini pengalaman saya berkebun sistem organik di rumah saya untuk membuat tanaman kita berbuah, berbunga, dan tidak jeda untuk berbuah. Itu pastinya walaupun ditanam di planter bag, di polybag, maupun tanam di tanah langsung. Oke, saya akan mengajak teman-teman semua atau saudara semua itu membuat booster buah atau perangsang buah yang sangat manjur, pastinya murah, praktis, dan mudah kita cari. Dan caranya menurut saya ini sangat simpel sekali dan sangat mudah sekali untuk kita bikin di rumah sendiri ya. Oke, apa saja bahan-bahan yang akan saya siapkan di sini? Simak saja terus. Jangan lupa like, share, dan komen ya. Pastikan ikutin saya terus Bocah Kebon apa tayangan hari ini supaya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya akan persiapkan apa saja bahan untuk membuat perangsang buah, perangsang bunga untuk tanaman kita di rumah. Itu nomor satu adalah ini ada air kelapa tua ya, sekalian ini wadahnya. Dan ini bahan-bahannya cukup simpel dan murah sekali teman-teman. Ini nanti pembikinnya juga sangat praktis dan sangat simpel ya pastinya. Seperti ini ada madu, ada Yakult, ada telur 1 butir, dan pastinya ada terasi. Tapi terasi untuk nanti dulu ini. Ini akan saya persiapkan dulu apa saja yang saya gunakan di sini. Simak saja terus. Jangan lupa ya. Simak tayangan ini sampai habis supaya teman-teman ini tidak tertinggalan. Dan apa tayangan hari ini itu sangat bermanfaat sekali untuk kita berkebun sistem organik di rumah, dan sangat murah ya pastinya untuk bahan-bahan seperti ini. Ini sangat murah sekali, cuman modal berapa duit itu sudah mendapatkan atau sudah bisa membuat pupuk booster yang sangat manjur sekali untuk tanaman. Oke, pembuatan di sini saya akan membuat untuk takaran 600 ml ya. Ini botol aqua kecil. Saya akan simpan di sini nantinya. Dan pertama-tama kita menyiapkan ini dulu ya. Ini ingat teman-teman, ini ada berapa jenis? Ini ada 4 jenis. Dan siapkan juga untuk masak ini ya. Ini saya pakai jenis Ajinomoto, jenis
merek itu bebas, yang penting adalah masak. Ini bumbu dapur. Oke, pertama-tama kita siapkan botol ini dan isi air kelapanya, tapi jangan penuh dulu ya teman-teman. Untuk pengisiannya cukup segini saja biar tidak terlalu penuh, nanti bisa dipenuhi dengan bahan-bahan yang lain. Oke, saya tutup dulu. Ini air kelapa tua ya teman-teman, jangan kelapa muda, ambil air kelapa tua. Kita siapkan plastik seperti ini untuk mengocok telurnya. Ini kita pecah dulu ya, lalu kita masukkan ke dalam plastik ini, lalu kita kocok seperti ini teman-teman. Kita pecah dulu telurnya, cukup 1 butir, kita masukkan ke plastik ya, seperti ini. Lalu kita remas-remas yang warna kuningnya supaya hancur dan melebur ya pastinya ya. Ini saya menggunakan plastik biar lebih mudah, lebih cepat ya, tidak perlu kita blender, cukup segini saja. Di blender juga lebih bagus ya, biar simple. Saya pakai plastik ini ya. Ini sudah hancur. Lalu kita masukkan semua bahan-bahannya. Ini tadi untuk bahannya sudah masuk, jenis telurnya. Oke, lalu kita buka Yakult. Ini cukup 1 botol teman-teman, 1 botol Yakult ini ya. Ini sangat mudah, sangat murah pastinya, cuma Rp2.000. Kita masukkan bersama telurnya, lalu kita kocok-kocok dulu. Kita nyampurnya satu persatu teman-teman, jangan langsung semuanya, biar terurai dengan maksimal ya, benar-benar terurai seperti ini. Setelah bahan Yakult masuk, kita masukkan Ajinomoto atau jenis masak ini cukup 1 sendok teh ya, cukup 1 sendok teh saja. Hanya pembuatan saya cuman setengah liter atau 600 ml, itu lebih sedikit ya, paling saya bikin segini, tidak penuh-penuh nantinya, biar pengocokannya lebih gampang nantinya. Ingat ya teman-teman, kalau untuk ukuran botol segini ini cukup ambil masak ini setengah ambil masak ini cukup 1 sendok teh ya, jangan banyak-banyak, cukup 1 sendok teh seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam wadah plastik ini seperti ini ya. Oke, lalu kita kocok-kocok lagi, kita campur lagi seperti ini. Nah, ini sudah melebur menjadi satu teman-teman. Sebenarnya untuk pembuatan booster ini 3 bahan ini sebenarnya sudah cukup bagus teman-teman, tapi di sini saya anjurkan untuk menambahkan tambahkan madu. Kalau ada ya kita tambahkan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, tapi di sini saya menambahkan madu ini cukup 1 sendok teh atau secukupnya saja seperti itu. Saya tambahkan madu ini, madu murni ya pastinya ya. Ini sangat bagus untuk makanan atau nutrisi tanaman, bisa lebih jangkanya lebih panjang dan lebih manjur pastinya ya. Ini saya ambil cukup sedikit saja, perkiraan 1 sendok teh saja sudah cukup seperti ini teman-teman. Ini madunya madu bebas, yang penting madu murni ya. Lalu kita kocok-kocok lagi, pokoknya satu persatu kita aduk ya, jangan langsung dimasukkan semua lalu dikocok, jangan, campurnya satu persatu seperti ini. Oke sobat semua, bahan sudah masuk semua. Ini tadi bahannya adalah madu, Yakult, Ajinomoto atau masak, dan 1 butir telur. Bahan ini sebenarnya kita sudah jadikan untuk booster, tapi untuk lebih bagusnya untuk pengusir lalat buahnya atau pencegah hama sewaktu tanaman kita nanti berbuah atau berbunga, itu kita bisa tambahkan terasi ini langsung diikuti serta untuk fermentasi maupun tidak juga nggak apa-apa untuk terasi ini ya. Tapi di sini saya akan melengkapinya semua supaya teman-teman ini sekali membuat itu untuk tujuannya untuk komplit ya, untuk perangsang bunga, buah, dan penjaga agar lalat buah tidak mendekat. Itu kita harus memakainya dengan terasi ini maupun atau jenis lain, kita bisa memakai santet juga bagus.
Tapi di sini untuk fermentasi saya anjurkan kalau ingin menambahkan yang lebih bagus lagi itu kita tambahkan terasi. Oke, saya akan mencampurnya terasi sedikit di sini. Untuk terasinya itu cukup sedikit saja teman-teman, cukup sekiranya 1 sendok teh saja. Lalu kita nanti peleburannya itu di tempat yang terpisah, ambil wadah tersendiri ya. Ya cukup segini saja, ini kalau kita takarin 1 sendok teh atau sedikit segini ya. Ya ini kita taruh di wadah ini, lalu kita lebur ya. Untuk peleburannya kita bisa pakai air hangat sedikit maupun kita bisa pakai air kelapa ini. Saya menggunakan air kelapa sedikit untuk mengencerkan ya, seperti ini. Oke, kita encerkan dulu terasinya ya teman-teman. Ini terasinya sudah hancur, lalu masukkan ke jadi satu di sini ya, seperti ini. Oke, ini bahan terasi sudah masuk, lalu kita kocok-kocok lagi seperti ini. Setelah bahan sudah tercampur semua, lalu kita masukkan ke botol ini. Untuk botol aqua kecil ukuran 600 ml air, ini kita masukkan untuk persiapan fermentasi. Akan saya masukkan, saya lubangin di area ini ya, pucuknya ini. Gunting saja seperti ini teman-teman, ini sangat mudah. Lalu kita masukkan ke botol ini. Nah seperti ini teman-teman. Bahan sudah masuk semua, lalu kita tutup ya. Kita tinggal fermentasi, kita kocok-kocok dulu. Bahan sudah jadi ini, kita kocok-kocok terus ya teman-teman. Ini fermentasinya cukup 1 minggu atau 7 hari sudah kita bisa gunakan untuk perangsang bunga buah di halaman rumah kita. Sangat simpel dan ini sangat manjur sekali, adalah ini adalah booster simple yang sangat mujarab. Dan untuk pengaplikasiannya setelah 7 hari nanti kan kita sudah bisa untuk digunakan. Ini untuk pengaplikasiannya dosisnya cuman berapa? Cuman 5 ml per 1 liter air teman-teman. Ingat ya, 5 ml untuk per 1 liter air. Untuk spraynya itu 2 kali 1 minggu atau 1 minggu 1 kali. Untuk waktu yang tepat itu adalah sore hari setelah jam 3. Kalau pagi hari ya jam 7. Itu untuk stomata daunnya itu terbuka dan itu sangat cocok sekali untuk penyepraian. Untuk melakukan penyemprotan itu kita spray tepat pada bagian bawah daunnya dan serta batang-batangnya. Ini bukan booster untuk pengocor, tapi ini booster untuk penyepray, untuk perangsang bunga buah sampai berbuah. Soalnya tadi udah ada bahan terasinya. Kalau tidak ada bahan terasinya itu juga sudah cukup bagus, tapi lebih bagusnya ya kita kasih terasi seperti tadi supaya nanti lalat buah tidak bisa masuk seperti itu, tidak bisa meninggalkan luka atau memberi luka pada buah kita, pada bunga kita biar tidak busuk. Itu kita memberikan terasi seperti ini untuk ikut difermentasi. Oke teman-teman, simpan dalam waktu 7 hari. Untuk 1 hari atau 2 hari kita sesekali untuk membuka tutupnya seperti ini biar gasnya keluar, lalu kita tutup lagi. Yang penting jangan ditempatkan tempat yang panas ya, tempatkan pada ruang yang tertutup atau di dalam rumah, itu sangat bagus. Oke, mungkin cukup sekian dulu tayangan dari Bocah Kebon hari ini, cara membuat booster buah dasar dan bahannya murah, mungkin cuman bermodal 10.000 atau berapa ya, tidak mahal ya, cuman apa ya, ini bahannya sangat murah sekali, 2.000. Kalau ini 2.000 berarti 4.000, kalau ini beli satu ya 1.000, berarti tidak cukup 10.000, cuman nggak sampai 10.000 itu sudah bisa membuat booster buah yang sangat manjur, dahsyat sekali. Dan ini pastinya kalau kita bikin banyak pasti tidak akan habis ya. Dan ini cukup sekian dulu ulasan dari saya. Nanti akan saya membuatkan penyepraiannya bagaimana, pengaplikasiannya bagaimana di video yang terpisah biar tidak terlalu panjang durasinya. Salam sehat, salam hijau pastinya dari saya Bocah Kebon. Jangan lupa like, share, dan komen. Dan pastikan subscribe teman-teman supaya tidak tertinggal di tayangan saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.